Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Shalom semuanya, si Tuhan luar biasa hari ini, borong terus naik. Hadirat jadi borong naik ya, si Tuhan. Sebuah pujian yang indah sekali. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Coba tolong mulai ayat 1. Ini cerita yang paling unik di awal pelayanan Yesus, Nabi Yohanes. Yang saya tertarik banget itu bahwa seseorang itu bisa paksa Tuhan dan tidak ada dampaknya. Gitu. Kenapa? Karena untuk orang lain, karena sebuah kepentingan yang berbeda, saudara. Ya, kita belajar firman. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ayat selanjutnya, ini perkawinan Kana tidak ada referensi kitab yang lain, saudaraku. Berdiri sendiri ini. Ada beberapa perikop firman Tuhan yang berdiri sendiri, nggak ada referensi dari kitab yang lain sama sekali. Cuman dicatat di satu kitab. Nah itu hati-hati, saudara. Untuk penerangannya itu hati-hati. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, kenapa kok diundang? Ya, coba kita belajar, kita lihat. Ini di sini banyak yang ngambang, saudara. Cerita ini banyak sesuatu yang nggak jelas, kayak cuman selewat aja. Jadi Yesus ini setelah panggil murid-murid, dia tuh diundang di perkawinan ini. Kenapa, bagaimana, itu juga nggak ada keterangan yang jelas. Ibu Yesus hadir juga, nggak ada keterangan yang jelas, saudara. Ya, nah kalau ayat firman jenis ini kita bisa pakai apa aja, tetapi hati-hati karena arahnya ini, saudaraku. Jadi sesuatu yang mengambang itu lebih membuat Yesus itu lebih bisa bergerak kemana-mana. Jadi begini, saudaraku, saya akan buka dulu dengan pasal ini dengan konteks yang saya punya, bahwa Yesus itu biasanya dipakem sama kita, dihukumkan, diukur dengan pengertian kita dan otak yang segede bakpao ini, saudaraku. Kita dengan firman, kita mengerti, lalu kita mulai menjadikan itu sebuah kepastian, itu hukum. Hukum adalah sebuah kepastian, gitu, saudaraku. Nggak pakai helm, undang-undang sudah menulisnya, maka Anda akan didenda. Gitu. Denda berapa sudah tertulis, undang-undang semua. Itu dipakem namanya, dibuat sebuah peraturan yang pasti, itu hukum. Nah, seringkali kita itu membuat sebuah kehidupan, sebuah namanya kegerakan, semuanya itu diukur, dipakemkan dengan kitab suci. Nah, ini yang agak sedikit kurang tepat. Kenapa, saudaraku? Karena kitab suci itu isinya itu banyak dan berbagai hal di dalamnya yang kita itu
penuh tafsir anak manusia. Sehingga di dalam kitab suci itu ada yang berseberangan, berkelahi, ya, ada yang saling serang dengan firman, seperti Barnabas dengan Paulus, yang semalam-malaman mereka berselisih paham tentang Markus. Paulus ingin meninggalkan Markus karena Markus lari dari pelayanan, tetapi Barnabas nggak mau, harus dibawa. Paulus itu orang yang paham Taurat Tuhan, Barnabas itu muridnya daripada Petrus yang mengikuti dari awal pelayanan. Jadi Barnabas menguasai hukum kasih karunia. Nah, berdebatlah mereka. Tetapi terakhir bahwa Paulus menuliskan bahwa Markus kesini pelayanannya sangat vital buat aku, sangat penting buat aku. Nah, disitulah kebenaran akan terungkap oleh Barnabas, bahwa Barnabas mengambil Markus itu benar. Tetapi setelah itu Barnabas tidak banyak ditulis lagi kisahnya. Yang ditulis belasan kitab itu kisah Paulus. Nah, ini ada dua sisi pandangan. Seringkali kita anak manusia ini punya pandangan berbeda dalam segala hal, saudara. Nah, itulah yang namanya salib. Salib itu yang satu vertikal, yang satu horizontal. Diapain aja nggak bisa ketemu, saudaraku. Ketemunya di mana? Di tengah. Tengah namanya horizontalnya. Secara manusia dulu deh ditimbang. Setelah itu secara vertikal. Kalau vertikal itu otomatis yang dari tangan ke atas lebih pendek daripada tangan ke bawah. Kan gitu. Nggak mungkin yang atas lebih panjang, saudaraku. Itu namanya salib terbalik. Itu Petrus disalib terbalik menurut sejarah gereja. Di Alkitab tidak dicatat. Tapi itu benar karena sejarah gereja mencatatnya. Tapi itu bukan sebuah kebenaran karena bukan Alkitab yang mencatat. Nah, sebuah kebenaran adalah Yesus memanggul salibnya, yang golongan tertentu berbicara salib betul-betul cross, salib seperti plus itu. Ada yang meyakini hukum yang lain bahwa horizontalnya yang dibawa, vertikalnya ada di Golgota. Nah, semua itu diyakini banyak orang, dua-duanya. Jadi dua-duanya itu dibenarkan oleh banyak orang. Yang satu A, yang satu B. Sehingga banyak berselisih paham akhirnya. Seperti itu. Demikian juga zaman kegelapan kekristenan, saudaraku. Di mana kekristenan itu saya melihat beberapa film, yang salah satu Nightfall, itu kekristenan itu punya yang namanya pasukan tentara, saudaraku. Apalagi ketika di zamannya Saxon, Wessex namanya, negara Wessex, kerajaan. Itu yang terakhir itu Raja Edward, yang akhirnya anak haramnya yang menjadi Raja Inggris pertama yang paling bijaksana, Ethelred namanya. Gitu. Nah, saya sedang nonton film itu, tetapi ada beberapa pakem pada zaman itu di mana membunuh itu diizinkan kalau Kristen dianiaya, atau yang orang Kristen dirasa salah itu bisa dibakar, saudara. Sama orang Kristen sendiri. Itu zaman kegelapan kekristenan dunia, saudara. Kenapa? Semua dihukumkan, dibuat peraturan yang harus. Sedangkan di tentang perkawinan di Kana itu, saya sedikit confused, sedikit bingung. Ini Yesus hubungannya apa? Ibunya Yesus ini hubungannya apa? Dan Yesus itu belum waktunya untuk melayani. Tetapi oleh karena dipaksa oleh ibunya, dia santai aja dia buat mujizat itu. Akhirnya hari ini saya boleh mengambil sebuah kesaksian firman di mana Tuhan itu bisa dipaksa untuk melakukan sesuatu dan tidak ada akibatnya. Keuntungan buat pemilik pesta, saudaraku. Ya, yuk ayat selanjutnya, saudaraku. Setelah Yesus dan murid-murid diundang, kita belajar ayat selanjutnya. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Mereka ini tidak menunjukkan itu saudara, ponakan, ya, nggak ada menunjukkan apa-apa. Gitu. Cuma ditulis mereka kehabisan anggur. Bisa ditafsirkan bahwa, oh, pemilik pesta kehabisan anggur. Ngapain ibu Yesus suruh Yesus? Nggak ada urusannya tuh.
berarti orang ini comel banget, ikut-ikut urusan orang. Tapi kalau dilihat selanjutnya, persepsi menolong. Ada juga orang-orang seperti itu, saudara. Tetapi yang saya ingin bagikan itu adalah yang Tuhan taruh di hati saya, bahwa Ibu Yesus, perempuan ini memaksa Yesus. Dan Yesus kata, ayo lakukan. Yesus saat itu setelah burung merpati turun ke atas dia, baru dia punya kuasa. Gitu. Pada awalnya enggak. Berarti yang mengerjakan itu Allah Roh Kudus. Gitu. Ya. Berarti Yesus seturut sama Tuhan dong. Sorry, Yesus turut dengan Allah Roh Kudus. Kalau boleh kita tafsir mengambang nih. Berarti Roh Kudus ya iya aja. Karena kalau firman Tuhan dipakemkan, itu bisa mengambang kemana-mana. Saya punya kesaksian, saya pernah khotbah di sebuah gereja, saudaraku, yang Tuhan lawat gereja itu luar biasa. Betul-betul kemuliaan Tuhan itu hadir, saudaraku. Jadi gereja ini ditegur Tuhan karena ada pemberontakan dari para pemimpinnya. Gitu. Di mana Pak Gembala itu sudah habis-habisan, sudah diinjak-injak sudah sama mereka. Pak Gembala terlalu sabar. Saya diutus masuk yang sangat tidak sabar ini. Dan saya mulai khotbah, Tuhan taruh khotbah yang sangat keras. Nah, akhirnya ada satu penatua itu yang waktu altar call itu maju ke depan, dia sujud di bawah kaki gembalanya, minta ampun, lalu minta didoakan. Tetapi ada satu penatua yang lain itu memusuhi saya. Gitu. Katanya bukan dari Tuhan, katanya begini, katanya begini. Bahkan tidak mau berjumpa dengan saya, sampai beberapa kali saya pernah gereja itu selalu nggak mau berjumpa. Padahal ya saya nggak ada bicara tentang dia. Kan itu banyak orang, kurang lebih 300 jemaat, 500 jemaat gereja itu. Dan saya khotbah biasa aja, nggak kenal sama sekali, cuma kenal gembalanya saya. Gitu. Akhirnya saya dimusuhi. Tapi yang satu ini, setelah itu saya dikirim makanan sayur asem, begedel, karena orang nggak mampu memang. Tapi enak, saya suka makanan tradisional Jawa. Dia kirimin itu semua. Dia dengar saya suka makan ayam goreng Jawa, lalu suka sayur asem, begedel, karena dia kirim ikan asin, dia kirim. Setiap siang saya makan di kamar itu dari kiriman dia, asik banget. Lalu Pak Gembala ngajak saya makan ya. Nah, terjadi dualisme. Kenapa? Karena yang satu pakemnya itu salah, yang satu ini masa hatinya tertegur oleh karena Tuhan, dia nurut. Sorry, saudara. Sehingga membuat yang saya khotbahkan itu mengambang di gereja itu. Akhirnya Pak Pendeta juga bingung, Pak Gembala. Akhirnya saya pun tidak terlalu dipastikan sama Pak Gembala. Pak Gembala ikut mengambang. Maka pelayanan yang saya kerjakan akhirnya nggak pernah mampir lagi di gereja itu, saudara. Seperti itu. Dan akhirnya kehidupan Pak Gembala dan Bu Gembala punya masalah yang hebat. Sangat hebat. Mereka saling menganiaya. Ketika Bu Gembala sakit, dianiaya Pak Gembala. Setelah itu Pak Gembala sakit, dianiaya Bu Gembala. Jadi ketika Bu Gembala sakit, itu Bu Gembala ini, wah, tersiksa banget. Pak Gembala nggak peduli sama dia. Karena kisah hidup mereka yang lalu ya. Gitu, dalam berumah tangga. Tapi setelah itu, Bu Gembala ini sembuh, ya, ke dokter spesialis dan sebagainya, udah sembuh nih. Ya, tadi nggak bisa jalan nih. Ganti Pak Gembala nih, yang kena. Jadi kayak, apa itu bahasanya, jadi seluruh ototnya itu melemah. Jadi lunglai gitu, saudaraku. Mandi, mesti dimandi dan sebagainya. Itu dianiaya sama Bu Gembala. Disiram air dan sebagainya. Saudara, saya dengar cerita ini dari Bu Gembala sendiri. Karena beliau itu yang setuju dengan pelayanan saya. Jadi dia seperti curhat gitu, saudara. Cuman kalau saya bicara sama dia nggak mau dengar. Nah ini kebenaran dengan kehadiran Tuhan dibuat mengambang dalam hidup dia. Pelan-pelan saya tuntun saudara ini. Karena saya bilang gini, ayo tunduk sama suami. Begini, ampuni suami, begini. Gitu. Enggak usah ngomong. Kadang-kadang. Tuh.
Ada lagi satu orang lagi, masih saudara dan saya. Itu sama, gitu. Ketika bicara Tuhan, mendidih dia. Wah, dia ceritakan, ngumpulin dia. Wah, dia cerita Tuhan, dia bertemu Tuhan aja sama saya. Saya itu yang hamba Tuhan udah pusing, udah bosan ngomong tentang Tuhan kok. Jujur saya ngomong. Saya ngomong yang lain aja deh. Saya ajak bercanda dia begini. Tapi buahnya ngomong Tuhan aja dia. Udah, gitu. Ngelayani juga kagak. Gitu saudaraku. Nggak mau melayani. Tetapi dia bisa paksa suaminya ABCD, nggak bisa ditawar suaminya. Jadi dia ini kalau memberi keputusan, suaminya harus ikut dia. Orangnya baik. Tapi ketika saya bicara, ayo 1 Petrus 3, kamu harus begini, kamu begitu. Enggak, 1 Petrus enggak ada buat gua. Bagaimana saya bilang kekristenan di Indonesia ini, itu kanak-kanak, saudaraku. Sangat kanak-kanak. Padahal saudara saya ini dididik oleh tokoh karismatik di Indonesia yang di bagian provinsi ini. Itu terkenal keras banget seorang wanita. Tetapi ya nggak ada itu perbuatan yang saya bicarakan itu. Kenapa? Karena firman Tuhan dibuat mengambang. Dan Tuhan berkati dia. Orangnya baik, saudara. Tapi dalam konteks tertentu, orang ini nggak mau. Tuhan berkati dia. Tuhan benarkan dia. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Itulah Tuhan. Tuhan itu adalah hukum, tapi Tuhan itu juga kasih. Tuhan itu juga menghukum, Tuhan itu juga mengampuni. Sehingga firman Tuhan yang perkawinan Kana ini yang banyak diceritakan, akhir menjadi anggur. Lalu menjadi khotbah yang berkembang yang sangat baik tentang sukacita. Tetapi yang saya lihat, yang Tuhan taruh di hati saya, lah ini Yesus dipaksa oleh ibunya. Yang saya lihat nggak ada hubungan apa-apa. Bukan orang lumpuh berjalan 38 tahun di kolam Bethesda. Bukan perempuan pendarahan selama 12 tahun. Bukan orang berdosa. Seperti perempuan Samaria, perempuan kedapatan berzina. Yang kita sudah belajar semua. Nggak ada. Dan orang ini nggak punya kedudukan di dunia rohani. Gitu. Kenapa? Karena dia bukan perwira Kapernaum, ya, bukan seorang raja Hizkia, bukan seorang nabi Bileam, rasul Yudas atau apapun, termasuk Petrus, ini aku iblis dari hadapanku. Kok kayaknya Yesus ini nurut aja ya? Nah, hal-hal ini mengetuk hati saya untuk berbicara bahwa itulah kasih karunia. Kasih karunia itu membenarkan, saudaraku. Tapi tidak meluputkan manusia dari akibat perbuatan dia. Yaitu kesusahan yang harus dia tanggung. Kamu boleh aja apapun kamu lakukan. Daud itu paling banyak kesalahan dia. Tetapi Daud hidupnya tetap jadi raja 40 tahun, saudaraku. Kalau teologi penderitaan itu bayar harga, Daud membayar harga 13 tahun. Umur 17 diurapi Nabi Samuel, umur 30 jadi raja, 13 tahun itu dikejar-kejar Saul dengan 3.000 pasukan khususnya. Sehingga dia katakan di Mazmur, setiap saat kakiku di bibir jurang kematian. Itu Daud. Kalau teologi bayar harga, Daud membayar harga kepada Tuhan. Iya, memang betul. Dari sudut pandangan peraturan bayar harga, saudaraku. Tetapi kalau dari sudut pandang kasih karunia, ini pemilik pesta ini siapa? Lalu apa gunanya Yesus buat itu? Oh, cuma ditulis buat Alkitab, Pak. Tapi cuma sebuah mujizat yang diceritakan untuk membuat sukacita aja. Atau keajaiban Tuhan. Sudah, titik. Bukan tidak berarti, tetapi tidak terlalu jauh menuntun kita untuk bagaimana kita itu menerima mujizat atau kita yang melakukan mujizat, itu tidak dituntun lebih jauh oleh perikop ini, saudara. Nah, di situ kita nggak boleh menyingkirkan ayat-ayat firman Tuhan dengan mengandalkan, menonjolkan ayat firman Tuhan yang lain. Salib, saudara, nggak kebentuk. Salib itu ada yang kasih karunia. Gitu.
Jadi memang ada orang yang hidup dalam kesalahan, tapi dia dimenangkan Tuhan terus. Salah satunya Saul. Ada orang yang hidup dalam kesalahan, dibela Tuhan terus, Hizkia. Tapi mereka menerima akibat perbuatannya, kan bukan dia, anaknya. Lalu ini konteks pemikiran kita gimana nih menerima itu? Kasihan dong anaknya dong, nggak ada salah. Itu saudara. Daud. Coba. Baca sendiri, Tuhan menghasut Daud untuk menghitung pasukan. Lalu Daud perintahkan Yoab. Terus Tuhan datang sama Daud, yang dihukum rakyatnya. Kan nggak ada urusannya nih, salahnya Daud kok. Sehingga rakyat Israel dibunuh Tuhan. Memang mereka ada menyimpang, menyembah berhala. Daudnya nggak dihukum. Coba bayangin. Oh dihukum Pak nanti, iya. Tetapi sekarang kita lihat ini dulu. Kalau dia sakit, memang itu kumpulan daripada pukulan Allah untuk dia. Itu keyakinan saya. Ya, saya belajar itu. Jadi ditagih di belakang salahnya. Tapi kan Daud tetap mati dan kemuliaan, kehormatan, dan kekayaan. Ditulis di Alkitab. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Daud nyanyikan itu. Tulis di kitab Mazmur. Padahal dia sedang menjalani salah satunya hukuman. Itu sakit ya. Sampai dia tidak ada selimut yang bisa membuat dia hangat. Maka diambillah seorang perempuan yang paling cantik di Israel, perempuan Sunem. Saudaraku. Gitu. Tapi Daud tidak berhubungan dengan dia. Entah karena sudah bertobat, entah karena sudah nggak mampu. Mungkin sakitnya kayak COVID gitu ya. Sesak napasnya kali. Sehingga nggak bisa mengenjot dia itu. Nah itu kebenaran saudara. Dia tidak berhubungan atau dia memang tobat. Punya kasihan perempuan ini. Nanti kalau selesai aku mati gimana? Nggak terungkap saudara. Nah hal-hal begini nih memang suatu kerancuan keyakinan masing-masing di mana Allah membenarkan. Sebagai contoh ini saudara, yang beberapa saat yang lalu saya itu mendengar di YouTube. Ketika saya buka YouTube atau buka Google, itu ada seorang imam dari sebuah aliran kepercayaan yang membicarakan hubungan intim suami istri sampai yang cara-cara yang tidak lazim menurut orang-orang kudus. Itu diatur oleh kitab mereka, dibacakan pasalnya ditulis, ayatnya ditulis. Penulis kitabnya ditulis. Bahwa pemberlakuan itu begini caranya. Tapi di kitab orang Kristen nggak ada. Cuma ditulis bahwa nggak boleh berhubungan dengan binatang juga melalui anal. Gitu. Semburit bahasanya Alkitab itu. Gitu saudara. Dubur, itu nggak boleh. Itu jelas dilarang Alkitab. Tapi dan lain-lainnya, itu nggak ada yang bisa menerangkan karena nggak ditulis. Tetapi saya membaca seorang penulis Alkitab, pengajar Alkitab dunia, namanya Timotius siapa, lupa saya itu, orang asing. Akhirnya dia menulis bahwa semuanya itu kembali pada hati nurani masing-masing. Kalau kamu merasa bersalah, ya jangan kamu lakukan. Gitu. Rasul Paulus ajar itu. Hati nuraniku tidak menyatakan aku berdosa. Jadi Rasul Paulus ngomong, enggak, gue nggak rasa salah, yang ngegelinding aja dia. Nah, di situ saya bisa ambil sebuah ayat panutan. Sehingga di dalam kekristenan itu masih ada juga yang hukum yang abu-abu. Ada pendeta yang menerima perceraian, ada pendeta yang tidak menerima perceraian. Ada pendeta yang tidak menerima perceraian orang-orang yang bla bla bla, tetapi ada dia juga menerima perceraian orang yang bla bla bla. Karena saya lihat orang ini orang yang wow, termasuk terkemuka, saudaraku. Gitu. Menikah, bercerai,
Karena selama mereka sebelum menikah sama waktu menikah itu dilayani teman saya. Dilayani, akhirnya bercerai. Habis itu menikah kembali, ya dinikahkan lagi sama hamba Tuhan yang sama. 2 kali menikah itu 2 kali dinikahkan hamba Tuhan yang sama. Padahal hamba Tuhan itu golongan yang tidak menerima perceraian. Gitu. Semuanya jadi mengambang nih. Akhirnya terjadi bahan pembicaraan banyak gitu, teman-teman hamba Tuhan nih. Gitu. Tapi nggak berani front langsung kepada pendeta besar ini. Nggak berani dia. Kan nggak punya kekuatan dia. Karena yang ngobrol cuma pendeta kecil. Ngambang lagi. Gitu, saudara. Sehingga sesuatu yang tidak ada kepastian itu hukum kasih karunia yang bekerja. Yang tidak tertulis itu hukum karunia. Tetapi yang tertulis bisa dibuat yang namanya hukum yang tidak pasti bagi mereka. Ada beberapa hal dalam dunia kekristenan, saudara. Sehingga saya mengajar ini apa yang saya dapatkan. Ada pendeta yang ngotot ngomong A, ada pendeta yang ngotot ngomong B. Ketika saya baru awal kekristenan, saya konseling dengan pendeta A, pendeta A ngomong A, pendeta B ngomong enggak apa-apa. Namanya orang bisa salah. Kalau sudah gitu gimana? Kasihan kan mereka. Tapi ada yang, oh nggak bisa, mereka bertobat. Tuhan pasti bekerja. Contoh, ada pendeta yang mengandalkan doa. Berdoa, Tuhan pasti tolong. Karena hidup dia memang banyak berdoa dan Tuhan selalu menolong. Tetapi ada pendeta yang nggak begitu. Kamu ini malas. Kamu harus bekerja. Loh, saya sudah bekerja. Ini dong, pressure diri dong. Kalau kurang, ya kamu berdoa, ya kamu kerja lebih lagi. Saya punya kesaksian jemaat saya begini-begini. Ada lagi yang bicara tentang rokok. Sehingga banyak panutan-panutan hukum-hukum yang tidak pasti. Nah, akhirnya saya mengambil daripada tulisan Rasul Paulus bahwa hati nuraniku tidak menyatakan aku berdosa. Tetapi pikiran ini yang jadi kacau, saudaraku. Sehingga banyak di dalam dunia kekristenan ini simpang siur, saudaraku. Yang satu keyakinannya lurus banget, yang satu keyakinannya itu ya belok-belok. Tapi dua-duanya dipakai. Dua-duanya menang. Dua-duanya hidup sejahtera. Gitu. Nah, ada lagi yang sama lurus dan gelok-gelok. Dua-duanya itu juga susah. Yang satu susah, hidup susah dengan keyakinan. Yang satu hidup susah, nggak punya keyakinan untuk firman. Sehingga variabelnya sangat banyak, saudaraku. Maka saya ingatkan teman-teman, jangan membuat hukum. Hukum itu untuk kita, membuat kita itu menjadi nyaman, ya, dan tidak menyusahkan banyak orang, ya. Tujuannya selalu baik, sehingga hati nurani kita itu enak. Karena kalau ingin berbuat baik itu pasti enak, saudaraku. Tetapi kalau rasa nggak srek, ya jangan. Kalau mau ya lakukan, tapi tanggung akibatnya. Kalau boleh saya terjemahkan begitu, saudara. Contoh, beberapa saat yang lalu ada seseorang yang pernah melayani tempat saya, mengadakan hubungan komunikasi dengan saya setelah beberapa saat vakum di tempat saya. Sapa dengan baik, cerita dengan baik. Lalu saya bilang, gitu, karena mantan pelayan di tempat saya, kamu butuh apa? Barangkali aku tuh bisa sediakan. Ya sebagai sesuatu yang is okay, aku ini nggak apa-apa. Ayo, karena biasa dia pernah curhat sama saya, gitu bla bla bla. Terus akhirnya oh enggak, Pastor cuma curhat aja, udah lama nggak curhat sama Pastor. Oke, thank you, saya thank you, udah selesai. Nah, esoknya saya di-chatting lagi bahwa dia membutuhkan dana sekian karena bla 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 bla. Lalu saya tanya kebenarannya, memang benar. Tetapi saya tidak beri, saudara. Karena di luar target saya dan cara saya. Lalu saya lihat caranya salah. Tapi karena bukan di bagian dari kelompok kami, saya nggak berani. Maka saya mundur. Aduh, sorry, aku nggak bisa bantu. Oh, nggak apa-apa, Pastor. Santai aja dan sebagainya. Nah, itu tidak ada rasa guilty feeling dari saya. Karena sebelumnya saya punya patokan, aku mau bantu dia. Tapi bantu dengan cara ini. Seperti biasa saya punya cara. Tapi begitu saya lihat masalahnya saya gali,
lalu penyelesaiannya seperti itu, wah, kurang senang saya, nggak suka saya. Gitu. Tetapi karena ada urusan yang lain sebelum urusan ini, maka saya bilang, enggak deh, aku nggak mau ikut campur tangan deh. Dan saya nyaman-nyaman aja. Gitu. Seperti itu. Padahal awalnya saya ada rasa kasihan, saudaraku. Gitu. Wah, kalau bisa aku bantulah. Gitu. Namanya orang butuh, saudara. Saya pernah mengalami hal yang buruk dalam hidup saya, di mana pertolongan itu datang tuh, luar biasa buat saya, saudara. Gitu. Tapi akhirnya saya putuskan enggak, karena beberapa pertimbangan. Maka sesuatu yang mengambang itu saya buat pasti. Itu, saudara. Saudara, pelan-pelan coba mengerti masalah ini. Ini tentang hati nurani. Ternyata Yesus itu melakukan sesuatu yang mengambang, tapi dia dengan asik aja, dan itu dihitung pertama kali dia membuat pelayanan. Berarti durasi atau waktu pelayanan dia itu dimajukan, saudaraku. Yuk kita belajar ini. Jadi saudaraku jangan rasa guilty feeling kalau melakukan sesuatu. Kalau Tuhan beri damai sejahtera, apalagi Tuhan berikan firman-Nya, walaupun 1.000 orang menentang saudara, lakukan aja. Tapi harus yakin loh ya, harus berdoa benar-benar, lalu rasa bersalah nggak ada, tetapi kita tahu tujuan kita baik benar-benar, apalagi untuk Tuhan, apalagi untuk kebaikan manusia, dan ada pelanggan firman, lakukan saja, saudara. Menentang arus itu, saudara, namanya. Dan Tuhan memang buat yang mengambang sebuah kepastian, yang kepastian itu membuat mengambang. Jadi mereka yang melihat kita bersalah, tiba-tiba kita diteguhkan. Itu orang menjadi wow. Gitu. Saya sambung sedikit kesaksian, Roh Kudus ingetin saya bahwa ada peristiwa di dalam hidup saya di mana saya ini beberapa peristiwa sebetulnya. Saya mengundurkan diri dari sebuah pelayanan, ya. Lalu saya diucapkan banyak hal, tapi saat itu memang saya tidak tahan dengan keberadaan saya di pelayanan itu, sehingga saya harus mengundurkan diri. Maka saya mengundurkan diri. 7 tahun kemudian saya bertemu dengan pemimpin dan dia panggil saya, lalu kami duduk bersama. Dia bicara begini, luar biasa kamu ya Pak, kamu dipanggil Tuhan luar biasa ya. Ada perubahan hidup saya yang luar biasa, dari orang yang tidak diperhitungkan menjadi orang yang diperhitungkan, dari orang yang nggak punya apa-apa jadi orang yang punya banyak hal. Gitu. Dia kebetulan sering ngikuti, lihat dia follower daripada IG-nya istri saya. Dia bisa tahu keadaan kami di sana. Padahal ketika saya melepaskan diri dari pelayanan, itu situasi nggak enak, saudaraku, yang dibangun, yang terbangun banget. Sehingga saya itu merupakan satu pokok salah sudah, nggak bisa ditawar. Ada beberapa kali dalam pelayanan saya menjadi pokok yang salah, gitu. Termasuk di dalam pelayanan sendiri. Tetapi ketika berjalannya waktu, malah diunggulkan Tuhan. Awalnya enggak, saudaraku, kelimpungan banget deh. Gitu. Tapi karena sudah mengambil keputusan, ya kita harus berani melangkah, saudara. Jadi semuanya akhirnya nothing, nggak ada artinya. Bahkan kita yang dibuat Tuhan menonjol, diteguhkan. Nah itu juga ada sebuah kebingungan di saya, saudara. Kalau menurut perkataan mereka, aku pikir-pikir itu benar mereka itu sebetulnya. Karena benarnya, gitu. Aku salah kalau menurut pandangan mereka yang aku pikir. Tetapi kalau menurut hati nuraniku, enggak begini deh. Aku nggak mau begini. Aku doa. Yang penting aku bisa berdoa. Nggak ada jawaban, ya aku pergi karena aku nggak mampu menanggungnya. Dianggap salah, biarin sudah. Dikatain, biarin. Disiarkan, biarin. Dari mimbar ke mimbar. Dikata-katain orang nggak kenal saya, akan kenal saya. Tahu. Oh, kamu ikut pester itu ya? Itu yang ada peristiwa gini loh. Loh kok kamu ngomong gitu? Loh iya. Lah pester itu yang ngomong di mimbar, aku kan nggak tahu pestermu. Tapi pester itu ngomong cerita tentang pestermu. Oh begitu. Gitu. Enggak sih, sudah begini. Menurut mereka yang masih mengikut saya kan gitu. Tetapi bagi saya is nothing. Nah pada suatu hari saya melihat bahwa yang saya ikuti memang nggak benar.
dan kembali terjadi kepada saya. Gitu. Hal yang sama yang dilakukan. Maka saya mengundurkan diri dari mereka, tetapi saya ingin menemui pastor ini untuk saya meminta maaf. Punya hati lah ceritanya begitu. Cuman say sorry aja, nggak ada maksud yang lain. Say sorry, betul say sorry. Sorry ya saat itu ya, aku salah mengambil mereka. Karena itu pun dilakukan mereka ke aku kok. Gitu. Cuma pengen itu aja. Jadi sesuatu yang mengambang, akhirnya saya buat sebuah kepastian. Orang ini yang salah. Karena orang ini begini. Maka saya harus ketemu dia, walaupun dia menganggap saya salah. Jadi saya harus membuat sebuah kepastian, yang harus jujur, harus gentle dong. Saya datang, saya akan minta maaf. Nah itu terjadi juga ketika ada salah seorang jemaat yang melayani dan menjadi tiang gereja di tempat kami. Itu melakukan sebuah kesalahan dalam hidupnya, lalu ada orang baru yang mulai mengikut saya, sama-sama orang kuat nih, kuat duitnya maksudnya. Itu saya mengajar mereka bernubuat, sampai istri sampai anak-anaknya sering pertemuan, lalu mereka dipakai Tuhan bernubuat, lalu mereka bernubuat, termasuk beri mimpi. Untuk tiang gereja yang sedang mengalami masalah dalam kesalahan mereka. Maaf saudara. Nah, saya marah sama mereka. Saya cuma bilang, don't touch my man. Nubuatanmu nggak masalah buat aku, tapi kamu jangan goyangkan tiang gereja ini. Karena bagi saya, pandangan saya nggak salah dia. Ternyata benar saudaraku. Berjalannya tahun, nubuatan itu benar. Mimpi itu benar, memang begitu orangnya. Maka ketika saya bertemu dia di sebuah mall, mereka satu keluarga termasuk dengan ibunya yang kenal saya juga, pernah ikut tadi di ibadah saya, itu maka kita bertegur sapa. Anaknya kita, oh Premi, oh halo Jess, gimana kabar? Wih gendutnya, nah gitu. Nah, oh iya, yuk gimana? Dia makan, saya masuk ke namanya sebuah kompleks yang lain, saya masuk ke toko, saya tiba-tiba keluar dari itu. Saya cari mereka di restoran itu, saudaraku. Nah, saya masuk ke dep store-nya sebetulnya. Jadi mereka masuk di rumah makan, saya jalan lagi, saya masuk ke dep store. Terus saya keluar, nih kamu tunggu sini ya, kamu pilih baju, terserah kamu istilah lagi cari pakaian. Terus saya keluar, saya cari dia, saya panggil, aku mau ngomong sama kamu. Oh ya, keluar dari restoran, saya ngomong, sorry ya, aku minta maaf sama kamu. Nubuatanmu benar semua itu. Mukanya dia langsung rasa tanda kutip ya karena memang tertekan, saya kan yang ngajarin dan saya fight mereka, itu rasa marah, sombong dan sebagainya tuh mandang saya tuh, karena sejak itu mereka itu bermusuhan dengan saya. Sebenarnya bukan bermusuhan sih, tapi nggak enak sikapnya sama saya. Kenapa saya bela orang salah gitu, saudara? Tapi saya bukan bela orang salahnya, gitu. Tapi saya nggak tahu masalahnya orang ini memang pribadinya seperti itu, jelek pribadinya, gitu. Tapi ketika saya mendatangi dia, itu di hati saya berkecamuk, saudara. Malunya kayak apa? Saya orang yang dijunjung tinggi sama beliau ini, dikenalkan kemana-mana dengan grup orang-orang besar yang kuat kekayaannya. Saya harus minta maaf sama dia. Itu bukan pribadi saya, itu bukan hati nurani saya itu. Tapi saya bilang, saya harus minta maaf. Kalau enggak kasihan, nanti mereka akan mengambang nubuatannya dianggap tidak tepat diajukan ke saya. Padahal Tuhan yang beri. Berarti mereka nanti bimbang kalau bernubuat. Saya cuma pikir itu. Akhirnya saya, aku harus minta maaf. Setelah minta maaf dengan sikap respon dia, saya jalan, oke ya, udah ya, thank you ya, aku mau balik lagi ke depstore itu. Oh ya, gitu. Nggak enak sikapnya, saudara. Saya tuh rasa malu, kayak pingin muka itu dikubur aja sama saya, saudara. Dan pribadi saya bukan seperti itu. Belajar merendahkan hati, itu saudara. Tapi saya merasa hati nurani saya bilang, harus kamu minta maaf. Kalau nggak, kasihan dia. Tapi memang kejadiannya, memang orang yang saya bela, memang pribadinya seperti yang diucapkan dia melalui nubuatan-nubuatan itu. Dan banyak kali di bernubuat, akhirnya saya agak sedikit memusuhin dia ketika bernubuat. Karena saya yang salah. Nah, hal-hal begini ini nggak ada hukumnya di Alkitab, saudaraku. Kalau kamu kena kebenaran,
kamu marah, kamu pergi, lalu setelah kalau itu benar, kamu datang minta maaf ya. Nggak ada, saudaraku. Rokok itu nggak ada. Itu. Perceraian itu menjadi sebuah polemik ketika masing-masing punya pandangan. Termasuk hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Dalam pandangan satu sisi, ya kalau orang bercerai gimana? Nggak bisa masuk gereja dong. Pernikahannya nggak bisa dikuduskan dong. Lalu orang gereja atau pelayanan Tuhan atau namanya hamba Tuhan, kalau bercerai, oh nggak bisa sebagai hamba Tuhan kita harus, kalau mengalami diri kita nggak bisa. Iya itu kan kamu. 6 miliar penduduk dunia yang melayani Tuhan tuh berapa miliar? Kalau mereka mengandung kesalahan, melahirkan dosa, kalau sudah dalam peristiwa, gimana? Nggak semuanya dapat inner healing. Kalau misalnya pihak laki atau perempuannya mengalami kelainan, gimana? Dia nggak bisa kalau nggak berhubungan suami istri. Karena tidak semua gereja karismatik loh. Oh bisa menahan diri itu kan kamu. Saya banyak menemui pelayanan di mana anak-anak Tuhan itu kecilnya itu pergi ke dukun, dimandiin, ada yang sampai diperkosa, ada yang dipegang barang-barangnya. Beberapa kali saya tuh mendapatkan jemaat yang saya layani ketika dewasa, sudah menikah, ketika remaja, nggak karuan seksnya itu. Punya penyakit seks yang nggak karuan. Lalu laki-laki yang dipukulin ibunya, yang dipukulin bapaknya, lalu jadi LGBT karena melindungi kasih bapak, padahal dia laki-laki. Ada banyak rumit kisah kehidupan ini. Lah kalau dibuat hukum semua, gimana mereka yang berdosa? Nah ini adalah pertanyaan besar di dalam hidup saya, saudara. Termasuk untuk saya sendiri. Dimana akhirnya pilihannya adalah, ya kita pilih yang baik aja. Jadi masih gimana? Ya lihat aja situasinya. Lalu, ya lihat aja hati nuranimu. Kalau enggak ya minta maaf aja. Gampang amat berbuat salah. Bukan berbuat salah. Banyak orang melakukan kejahatan. Ya. Yaitu orang-orang yang dianggap penjahat. Itu sebabnya bukan karena jahat. Saudara. Ada karena bodoh terpengaruh teman-teman. Ada yang karena lemah terpengaruh keadaan. Ya. Ada yang memang dia terpengaruh oleh lingkungan dia. Contoh, kalau Anda hidup, tumbuh, berkembang di antara para penyamun, Anda akan punya pandangan penyamun itu tidak terlalu salah. Tapi kalau Anda hidup dan tumbuh dewasa di kalangan orang-orang suci, itu untuk menjadi suci itu adalah seperti Anda bernapas. Nah inilah di mana Yesus membuat sebuah perbuatan yang namanya perempuan kedapatan berzina, perempuan Samaria, ya, dan sebagainya. Sehingga Injil itu bagi saya sebuah kepastian atau tidak bukan sebuah kepastian dalam arti kata untuk diberlakukan kepada seseorang, saudara. Nah hal ini memang nggak pernah ada jawabannya karena ada banyak kubu. Itu ada banyak pandangan, saudara. Tetapi hari ini saya ingin membukakan mata hati kita semua, bukan untuk memilih memihak pada kubu yang manapun, tetapi kita memilih kita mau apa. Ketika menghadapi kasus-kasus di mana firman Tuhan tuh nggak bisa dipakai lagi sebagai jawaban, karena kasus yang mengambang dan firman Tuhan yang mana nih? Apalagi kita terbatas pengetahuan tentang firman-Nya. Sehingga saya sarankan hati nurani yang menuju kepada kasih. Gitu saudara. Ayat selanjutnya. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ayat selanjutnya. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Ibu Yesus tidak ngomong, tidak izin. Enggak tunggu Tuhan, iya. Coba ayat 4. Kita kembali ke ayat 4.
Mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ayat 3. Kenapa Yesus ngomong gitu? Ternyata Yesus tuh tanda kutip dalam pengertian saya sungkan. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka tuh kekurangan anggur. Cuma gitu doang. Dalam imajinasi saya saat ini. Ayat 4. Kata Yesus kepadanya, kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku ibu? So, ibunya ngomong gini nih, mereka itu kehabisan anggur, sus. Ya, sus. Yesus gini, oh ibu, mau apa kamu? Begitu saudaraku. Sambung lagi sama dia. Waktuku belum tiba. Gitu. Ayat 5. Maju lagi nih Ibu Yesus nih. Tetapi Ibu Yesus berkata pada pelayan, apa yang dikatakan padamu? Buatlah itu. Mau apa kamu ibu? Apa yang harus aku perbuat? Waktuku belum tiba. Hei pelayan, lakukan apa yang dia mau. Dialog yang sederhana banget. Ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat 7. Yesus berkata pada pelayan-pelayan itu, wow, Ibu Yesus tidak ngomong lagi sama Yesus, sus, buat dong. Ibu ini ngerepotin. Nah, gitu. Belum bisa, Bu. Nah, seperti orang masak nasi aja, yang dipaksa belum jadi mesti dimakan. Enggak. Yesus berkata pada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8. Ini sederhana banget firman ini, saudaraku. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Mungkin Yesus nggak terlalu kenal kali ya. Kok bilang pemimpin pesta? Lalu mereka pun membawanya, para pelayan itu. Ayat selanjutnya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Jadi pemimpin pesta itu ayahnya mempelai laki-laki, seperti begitulah, entah ayah entah Ayat selanjutnya. Dan berkatalah kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi kamu menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Agak marah. Kan mesti yang baik keluar dulu dong. Kamu gimana sih? Pemimpin pesta nggak ngerti. Tahu marah aja. Karena memang nggak tahu dia. Karena hukumnya itu yang baik keluar dulu, yang tidak baik belakangan. Jadi orang udah mabok, minum apa aja jadi enak. Kurang lebih seperti itu. Yesus tadi gara-gara nih. Pemimpin pesta marahin namanya mempelai laki-laki nih. Apa urusannya ini mempelai laki-laki? Nah memang yang baik dikeluarkan dulu. Nah, sekarang kenapa ada yang lebih baik? Lebih enak. Ayat selanjutnya. Asik, kalau bicara firman itu asik, saudara. Saya paling suka mempelajari firman. Karena ceritanya bisa bermacam-macam dan memperkaya kehidupan kita. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Coba ayat 4. Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Wis. Tetapi
ayat 11 tadi mengatakan, Injil mengatakannya itu, saudara. Yohanes tulis itu Injil yang tulis. Ini firman Allah. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dihitung yang pertama loh, padahal waktunya belum tiba. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Sehingga membuat murid-muridnya percaya kepada Yesus. Jadi dimajukan, tapi benar semua. Nggak dinyatakan salah sama Alkitab. Sehingga kita punya sebuah ruang hari ini yang Tuhan ingin sampaikan, ruang kebebasan, saudaraku. Tapi kebebasan yang bertanggung jawab, tapi akibatnya, ya, kebebasan ibu Yesus ngomong, tahu kan hati Yesus ini mungkin sungkan, atau saking sayangnya sama ibunya cuma ngomong, kasihan mereka itu, anggur mereka habis. Mau apa ibu? Loh, Yesus itu anak yang baik mungkin. Jadi mamanya ngomong, ya udahlah ikut aja. Nggak apa-apa, toh memberkati orang. Kan hasilnya baik. Tetapi akibatnya, mempelai laki-laki dimarahin. Baik. Kenapa anggur yang baik kamu simpan? Kan mestinya yang baik keluar dulu. Malu sama tamu-tamu nih. Tuh tamu-tamu yang kayak orang terkenal, para pejabat, para penjahat, para penjahit, semua udah pulang. Kamu gimana sih? Malu aku ini sebagai pemimpin pesta. Dimarahin. Padahal mempelai laki-laki itu nggak tahu apa-apa. Nggak ada dampak loh buat mempelai laki-laki ini dimarahin. Dan Yesus nggak membalut tuh ke hatinya. Bahasa saya, Yesus ini usil memang kok. Kita tuh nggak salah, dibuat salah. Tapi saudara lihat, yuk, ayat 5. Saudara lihat itu. Ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adatnya orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ternyata mempelai laki-laki ini pelit. Undang 500 orang, sediain anggur buat 100 orang. Ya habislah. Pesta belum usai udah habis. Yesus ini mengungkapkan hari ini pada kita bahwa bukan pemimpin pesta yang salah. Mempelai laki-laki ini pelit. Karena pemimpin pesta mengatakan bahwa anggur yang baik keluar dulu, habis itu anggur yang tidak baik. Berarti ketika sudah datang tamu itu sudah setengah lebih, waktu 2 jam durasi, 1 jam lebih, itu nggak apa-apa, keluar yang tidak baik. Tapi awal lebih baik. Nah ini lagi rame-ramenya habis, cuma ada air. Berarti mempelai laki-laki ini pelit atau orang miskin yang nggak tahu diri. Undang orang banyak supaya dapat namanya angpau. Banyak itu saudaraku. Jemaat banyak lakukan itu. Nun jauh di sana, kapan di mana, nggak tahu muncul, nggak ada berita keluar dari grup, tiba-tiba memberitahu menikah. Semua diberitahu. Ada lagi yang istrinya melahirkan anak nih, tiba-tiba telepon, nangis-nangis, mau nebus anak, gak bisa keluar dari rumah sakit, padahal udah dibayarkan oleh gereja lebih daripada biaya semuanya. Ternyata Yesus mengungkapkan orang-orang yang motivasinya tidak baik. Yaitu mempelai laki-laki, saudaraku. Sehingga pemimpin pesta malu. Ternyata mempelai laki-laki ini menipu dengan perempuannya. Ngelamar di mertua nih. Pesta 5.000 orang, siap. Tempatnya di gedung tempat, siap.
cateringnya begini, semua siap. Tapi begitu undangan sudah dibagikan, nggak siap. Omong gede doang. Penipu ternyata. Nah, hal beginilah Alkitab itu kalau mengambang, memang kita harus menggali lebih dalam. Jadi nggak dipakai hanya untuk namanya menyatakan yang tertulis menjadi sebuah kepastian, tetapi ketika peristiwa berjalan tidak menjadi sebuah jawaban. Saya ada sebuah pengalaman ketika saya menghadapi masalah, saya menghadap namanya pastor beberapa kali, beberapa pastor sampai menghadap di kantor gereja, itu kecewa. Mereka rata-rata bicara kesalahan kita, lalu nggak ada jawaban, saudaraku. Bagaimana menyelesaikan masalah itu? Bahkan kita, tanda kutip, dinasehatin, ditegur, bahkan terkadang omongannya agak kurang enak. Ini saudara. Tetapi tidak memberi jawaban. Terus akhirnya ada pintu ajaib dari pastor, sudah berdoa, Tuhan pasti tolong. Amin. Amin, pastor. Nah kalau amin aja ya sudah dari tadi amin dari rumah pastor. Nah, hal beginilah yang membuat masalah di masyarakat tidak tertangani dengan baik. Sehingga banyak masyarakat gereja yang datang cuma ibadah ke gereja, habis itu pulang tidak dapat apa-apa, tidak menyelesaikan masalah hidupnya, kebingungan demi kebingungan. Tetapi yang lebih heran lagi, karena sudah mungkin terlalu lama keadaan seperti itu, dengan gereja-gereja yang mega church, di mana satu pastor itu melayani puluhan ribu sampai ratusan ribu jemaat, di mana ibadah yang luar biasa, tetapi jemaat untuk mendekat nggak berani, karena kantor gereja demikian megah. Saya punya pengalaman itu, saudaraku. Saya kan orang berani. Seperti Tuhan, saya itu seseorang yang cukup berhasil di dalam dunia bisnis, walaupun caranya nggak benar dan nggak nyata itu. Maka saya mengalami masalah, saya datang ke kantor gereja. Saya cari pendeta yang bagian ini. Terus jawaban kantor sekretariat bilang, oh lagi nggak ada keluar. Oh, kalau gitu pendeta apa aja, saya cuma pengen tanya, aturannya gimana sih? Hukumnya gimana? Saya pengen selesaikan masalah ini. Lalu saya dibawa seorang pendeta, saya kaget masuk kantornya itu saya ketemu diri saya yang lama. Pakai dasi, duduk di kursi direktur, ini kursi gaming. Model yang hampir sama, itu kursi direktur, saudara. Dan saya duduk seperti ini. Ketika berhadapan dengan tamu yang di bawah saya, dengan namanya para karyawan, staf saya, ya seperti ini. Dengan cincin permata emasnya dia, dan saya duduk di depan dia. Saya paling nggak suka terima tamu itu kalau duduk di depan saya, kecuali karyawan saya atau staf saya. Saya suka menerima di sofa, duduk sama-sama. Itu saya betul didudukkan di depan meja dia, meja direktur, saudara. Saya pulang cuma, ya karena masih baru di dalam dunia Kristen, saya maki-maki dalam hati saya. Kalau sistemnya begini gereja, lah sama aja saya ketemu dengan diri saya yang dulu. Wajah nggak ada simpati, nggak ada penghiburan, jawaban demikian getasnya, lalu nggak ada solusi. Dengan jasnya, dengan cincin permata dia, dengan dasinya, mungkin punya saya dahulu sebelum ikut Tuhan tuh jauh lebih mahal dari punya beliau, karena beliau ini cuma kepala staf pelayanan aja. Saya nggak ngomong sombong, punya saya jauh lebih bagus itu. Kalau soal dasi mah nggak lewat lah. Maaf saudaraku, ini cuma sekedar improvisasi, tapi saya ingin mengutarakan emosi saya saat itu dengan banyak jemaat yang diperlakukan seperti itu. Saya cuma bilang gini loh, saya dulu ke kantor pakai kemeja putih, pakai dasi. Join saya itu orang Singapura, rekan kerja saya itu orang Singapura, betul join. Kita bertiga, saudara. Saya sebagai presidennya dengan bagian foundation, bagian fund, bagian keuangan, dia vice president, dia bagian marketingnya.
Lalu ada teman saya produksi itu karyawan, bukan join. Joinnya ada satu lagi CEO-nya, itu bos. Gitu. Ya nyata aja saya. Itu kalau dihitung hari ini uangnya, saat itu loh, bukan uang hari ini loh. Itu saya beli 300.000 saudara. Dari Jepang. Dan itu setiap hari saya pakai itu. Saya punya beberapa biji warna putih. Enak banget meja itu. Sekarang mungkin harganya sekitar mungkin 15 juta atau 13 juta satu biji. Zaman itu 30 tahun yang lalu, saudara. Itu 31 tahun yang lalu itu harganya 300.000 saya beli. 375 atau 300.000 itu. Saya punya 4 itu kalau nggak salah, saudara. Khusus untuk saya ke kantor. Saya cuma bilang, baju yang kau pakai itu masih gembel. Zaman aku dulu kerja dunia. Aku baru menjadi Kristen. Belum melayani apa-apa. Betul-betul cari Tuhan. Menyelesaikan perkara. Nah, yang diucapkan firman Tuhan, hamba Tuhan ini. Yang diucapkan firman Tuhan. Tetapi nggak ada solusi. Lalu terjadi namanya dialog-dialog di mana terjadi fiksi atau jurang perbedaan kematian seperti Abraham dengan Lazarus. Tapi saya tidak mendapat setetes air. Saya pulang itu dengan marah. Berangkat naik taksi karena kejar waktu, pulang naik angkot. Karena uang untuk taksi 20.000 itu sisanya cuma bisa untuk naik angkot, saudaraku. Khusus cari Tuhan saya ini ke gereja. Nah, hal-hal begini yang namanya sebuah kepastian dibuat tidak pasti. Karena firman Tuhan diberikan bukan jawaban, saudaraku. Sehingga kita ini butuh jawaban menyelesaikan hidup. Jadi firman Tuhan nggak boleh dibuat hukum. Tapi firman Tuhan itu hukum yang memayungi akhirnya menjadi kasih karunia Allah. Yang salah menerima akibat, tetapi setelah itu diangkat tinggi sama Tuhan. Seperti Petrus. Petrus menyangkali Yesus, lalu dia noleh lihat Yesus, nangis. Petrus merasa udah habis masa dia sudah. Nggak mungkin dia bisa. Karena dia tahu barang siapa menyangkali aku di depan manusia, maka aku menyangkali dia di depan malaikat. Di depan Bapakku. Gitu. Petrus menyangkali loh. Tapi ketika Yesus datang, Yesus cuma ngomong gini, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku ya. Terus sampai 3 kali. Akhirnya Petrus punya jawaban yang luar biasa buat saya. Tuhan, kamu tahu hatiku. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Petrus itu rindu sama Tuhan. Tapi nggak berani dekat. Kenapa? Ada rasa salah. Sehingga teman-teman yang di sana ingat kisah perkawinan di Kana. Bisa kok minta Yesus kok. Dan ibu Yesus tidak ada rasa salah kok. Tapi Yesus ingin mengungkapkan siapa yang salah. Ternyata mempelai laki-laki. Pemimpin pesta itu salah karena mungkin tidak kontrol anggur dia berapa banyak. Mungkin dia tahu tapi dia tidak tegur. Akhirnya dibikinnya mempelai laki-laki menyembunyikan anggur yang baik. Sehingga ditegurlah. Di situ terjadi keributan, tapi Yesus tetap duduk dengan ibunya. Dan dia tidak mencicipi anggur itu. Ternyata Yesus tuh kadang-kadang tuh suka bikin keributan ya sama kelompok manusia ya. Nah itulah Tuhan. Tuhan tuh punya pribadi. Tuhan tuh nggak bisa kamu ikuti melalui hukum orang lain. Karena orang lain tuh mengalami doa dijawab Tuhan. Kamu mungkin berbuat dituntun Tuhan. Sehingga setiap orang itu, kalau menurut saya, Allah itu Allah pribadi, itu setiap orang itu punya hak privasi. Bisa aja diberi apa yang kamu doakan yang menurut orang lain salah. Ada orang yang nggak bekerja tapi diberkati, itulah saya. Setiap hari cuma 2 jam melayani, diberi uang itu ya sudah mencapai yang namanya 8 digit setiap bulan. Bahkan di depannya bukan 1, 2, atau 3 setiap bulan. Dengan belakangnya itu 8 digit, saudaraku. Ada hamba Tuhan yang pagi, siang, malam bekerja, hidupnya ya biasa-biasa aja.
Kenapa? Ya nggak tahu. Tanya Yesus, dialah sumber keributan itu. Karena Allah adalah sumber kasih karunia. Sehingga kita nggak boleh menutup pintu kasih karunia buat diri kita sendiri, termasuk buat orang-orang sekitar kita. Kita harus menasehati, tetapi kita jangan justifikasi. Biarkan kalau memang maunya begitu, paling jauh seperti yang saya lakukan, aduh, sorry, saya nggak bisa bantu saat ini. Gitu. Dan saya tidak ada guilty feeling. Saya enjoy aja, fun aja, baik-baik saja. Karena saya punya alasan, saudaraku. Dan sampai hari ini nggak ada masalah buat saya. Gitu. Amin, saudaraku. Tuhan berkati. Ya.